Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia dengan NIM 14022223027. Nama saya Rizky Amalia Putri dengan identitas nomor induk mahasiswa 14022223074. Nama saya Rizky Malauna dengan NIM 14022220283. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai fungsi dan jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang saling terhubung dengan satu dan yang lainnya, dengan membentuk satu kesatuan yang saling terintegrasi, terproses, dan disimpan serta mendistribusikan informasi. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Sistem informasi mempunyai keunggulan, yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Manfaat sistem informasi yang lainnya sebagai berikut. Pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Ketiga, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Kelima, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Menurut Kadir tahun 2003 ada berbagai cara untuk mengelompokkan sistem informasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama level organisasi, kedua area fungsional, ketiga dukungan yang tersedia, dan yang keempat arsitektur sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai level organisasi. Yang pertama ada sistem informasi departemen. Sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen, seperti Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua ada sistem informasi perusahaan. Menurut Raymond McLeod dan Geodsel 2004, sistem informasi perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang ketiga ada sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi merupakan jenis sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Selanjutnya ada area fungsional. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu rancangan kerja untuk mengolah input seperti data ekonomi menghasilkan output berbentuk sumber data finansial demi melakukan aktivitas keuangan sebuah institusi. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia, yaitu persoalan dalam siklus pegawai, karyawan, pekerja, pimpinan, dan pekerja dibedakan agar bisa mendukung kegiatan institusi. Yang ketiga ada sistem informasi pemasaran, yaitu kumpulan manusia, alat, dan mekanisme yang digunakan buat menyerahkan, mengklasifikasikan, mengkaji, menilai, dan menyalurkan sumber data yang akurat dan on time, yang perlu digunakan oleh penghasil kebijakan marketing. Yang keempat ada sistem informasi finansial atau keuangan, yaitu sumber data tentang masalah keuangan dan informasi tentang aliran dana kepada pengguna di seluruh perusahaan. Yang terakhir ada sistem informasi industri atau manufaktur, yaitu sumber data tentang pengolahan output atau operasi produksi. Kemudian dukungan yang tersedia. Sistem informasi dukungan adalah mengelompokkan beberapa sistem informasi atau sistem pakar pada dasarnya juga merupakan sistem yang cerdas, meskipun dalam lingkup yang lebih khusus. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, bertujuan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi bisnis, memperbaharui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Yang kedua ada Management Information System atau MIS, bertujuan untuk menyajikan informasi yang dipakai untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Contohnya, laporan penjualan, laporan kinerja produksi, dan lain-lain. Yang ketiga ada Office Automation System atau OAS, bertujuan untuk memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis, seperti pengolah kata, pengolah grafik, aplikasi presentasi, dan lainnya. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau yang disebut dengan DSS, membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan-persoalan tak terstruktur. Contohnya penetapan harga produk, perkiraan tingkat laba yang dihasilkan. Sistem pendukung kelompok atau subgroup
Group Support System atau GSS. Mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam satu kelompok. Sistem ini mencakup penggunaan teknologi presentasi, pengaksesan basis data pada komputer, dan kemampuan yang memungkinkan peserta pertemuan dapat berkomunikasi secara elektronis. Sistem informasi eksekutif atau yang disebut Executive Information System atau yang disebut dengan EIS menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasikan masalah atau mengenali peluang. Contoh sistem akses yang mudah dalam menganalisis kinerja bisnis, tindakan para pesaing, dan perkembangan ekonomi untuk mendukung perencanaan strategis. Sistem pendukung cerdas atau Intelligent Support System atau yang disebut dengan ISS. Sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya penasihat aplikasi kredit dan diagnosis penyakit dan lain sebagainya. Sistem informasi yang memiliki kecenderungan berbasis mainframe, komputer tunggal, dan memiliki sistem terbaru atau sistem komputer jaringan adalah arsitektur sistem. Arsitektur sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem berbasis mainframe, yang kedua sistem berbasis PC tunggal, dan yang ketiga sistem tersebar atau komputasi jaringan. Yang pertama sistem berbasis mainframe adalah sistem teknologi informasi yang mengacu terhadap kelas yang tertinggi dari suatu komputer yang terdiri atas beberapa komputer yang mana mampu untuk melakukan banyak tugas komputer rumit dengan jangka waktu yang sangat singkat. Contohnya IBM System 360, IBM System 390, dan Honeywell Bull DPS 7. Yang kedua, sistem berbasis PC tunggal. Sistem operasi penggunaan tunggal dikembangkan dan dimaksudkan untuk digunakan pada komputer atau mesin serupa yang hanya akan memiliki suatu pengguna pada waktu tertentu. Ini adalah jenis-jenis OS yang paling umum digunakan pada komputer di rumah serta pada komputer di kantor dan lingkungan kerja lainnya. Yang ketiga, sistem tersebar atau komputasi jaringan. Sistem tersebar adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputer terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai suatu sistem komputer. Contohnya adalah jaringan komputer, LAN, MAN, WAN, dan internet. Yang kedua adalah beragam perangkat keras, perangkat lunak, serta user yang saling terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. Selanjutnya, terdapat jenis sistem informasi yang lain, seperti aktivitas manajemen. Sistem informasi terkadang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas yang didukungnya. Berdasarkan hal ini, terdapat pengelompokan pada level manajemen. Menurut Eber dan Griffin dalam Kadir 131, pengelompokannya mencakup pertama, sistem informasi pengetahuan, sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja berpengetahuan. Sebagai contoh, yang termasuk ke dalam sistem ini adalah sistem pakar atau expert system, dan sistem otomasi perkantoran atau Office Automation System atau OAS. Yang kedua, sistem informasi operasional. Sistem ini berurusan dengan operasi organisasi sehari-hari seperti penempatan pesanan, pembelian, dan pencatatan jumlah jam kerja pegawai. TPS dan DSS sederhana termasuk ke dalam jenis sistem informasi operasional. Yang ketiga, sistem informasi manajerial. Sistem informasi yang menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial. Sistem informasi manajemen dapat dikategorikan ke dalam sistem informasi manajerial. Berikut adalah referensi dari materi presentasi yang kami dapatkan. Kesimpulan mengenai materi fungsi dan jenis sistem informasi, yaitu sistem informasi mempunyai keunggulan yang dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, serta terdapat jenis sistem informasi yang digunakan
yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis dan kegunaannya, yaitu terbagi dikelompokkan menurut level organisasi, area fungsional, dukungan yang tersedia, dan arsitektur sistem. Secara keseluruhan, dari jenis sistem informasi tersebut dapat terintegrasi satu sama lain menjadi satu sistem informasi yang utuh, yaitu sistem informasi perusahaan, di mana setiap alur informasi yang ada akan saling terhubung satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.